kenapa seseorang menjadi people pleaser itu banyak sekali. Tapi berdasarkan penelitian, ini adalah bentuk atau alasan pemicu yang menjadikan seseorang people pleaser paling banyak. Jadi ini yang paling sering terjadi. Nah, kita ibaratkan ada 3 orang di sini ya. Ya biar namanya nggak ada yang di sini kan, khawatirnya nanti ada yang nama yang sama. Aku bikin pengandaiannya orang pertama itu X, orang kedua itu Y, dan orang ketiga itu Z. Nah, orang ketiganya itu gambarkan sebagai diri kita sendiri. Jadi posisi kita semua di sini adalah si Z ya, mungkin Z. Jadi kalau misalnya mau tahu kenapa si people pleaser ini bisa ada, nah kita tempatkan diri sebagai si Z. Nah, kita mulai ya skenario-nya. Nah, yang pertama, X dan Y bertengkar. Ya, teman kita yang pertama, teman kita yang kedua bertengkar atau berdebat, berargumen satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian si Z ini melihat, oh, temanku ini bertengkar. Anggap Z-nya ini kita. Jadi aku melihat 2 orang temanku sedang bertengkar. Gitu. Nah, kemudian si Z ini aku bertanya kepada temanku si Y, sepertinya kalian ada masalah ya, sepertinya kamu X dan Y sedang ada masalah, kenapa kalian bertengkar gitu. Namun jawabannya adalah nggak apa-apa kok, nggak usah dipikirin gitu ya. Jadi udah ditanya tapi ujung-ujungnya jawabannya nggak apa-apa kok. Nah, tapi skenarionya tidak berhenti sampai di situ. Kenyataannya keesokan harinya atau mungkin 2 hari kemudian atau minggu depannya, X dan Y bertengkar kembali dan si Z melihat kembali. Gitu. Jadi ada pertengkaran yang kedua atau yang kesekian kali dan lagi-lagi si Z menyaksikan. Nah, si Z kan nggak mau diam gitu ya. Kali ini dia bertanya kepada si X. Sepertinya kalian ada masalah ya. Boleh tahu nggak kenapa kalian bertengkar? Jadi si Z tetap berusaha untuk bertanya, kenapa sih? Kenapa kalian bertengkar, berdebat mulu? Gitu. Nah, tapi jawaban X itu sama dengan Y. Nggak apa-apa kok, nggak usah dipikirin. Nah, ternyata selanjutnya pertengkaran X sama Y ini terus berulang. Dan X dan Z melihat kembali, oh iya temanku bertengkar lagi nih. Tapi posisinya si Z atau diri kita ini tidak tahu kenapa sih mereka bertengkar, apa yang menyebabkan mereka bertengkar. Nah, si Z ini tidak tahu. Nah, sekarang aku mau tanya nih sama teman-teman, boleh disiapkan jarinya di kolom chat. Kira-kira kalau misalnya kita ada di posisi Z, apa ya yang akan kita pikirkan? Kita ngelihat teman-teman kita berantem, atau orang kenalan kita, atau mungkin keluarga, atau siapapun bertengkar, terus kita tanya, kenapa kalian bertengkar? Tapi jawabannya selalu dan lagi-lagi, nggak apa-apa kok, udah nggak usah dipikirin. Kira-kira ada nggak yang tahu apa yang akan ada di pikirannya Z? Negative thinking penyebabnya diri Z. Oke, ada yang lain? Oke, ya udah nggak usah dipikirin. Nah, oke, mungkin sekali 2 kali akan selalu diulang. Udah nggak usah dipikirin. Kemudian ada yang bilang sedih karena mereka nggak ngasih tahu kita, padahal kan kita teman. Ya, jadi banyak respon kita yang mungkin terjadi. Mungkin aku tidak bisa dipercaya, ya beragam ya. Nah, tapi menurut penelitian ada yang unik nih teman-teman. Tadi udah terjawab juga. Jawabannya adalah mereka bertengkar karena aku. Ya, pernah nggak sih ngalamin ketika kita nanya ke orang, kenapa sih kamu kok seperti ini? Enggak kenapa-kenapa kok, gitu ya. Mungkin kita kayak menganalisis, kemudian akhirnya mengambil kesimpulan, oh jangan-jangan karena aku. Ya, entah kenapa nih ya, sistem otak kita tuh kayak punya sebuah cara gitu ya, kayak langsung menyimpulkan sendiri. Oh kalau misalnya nggak dikasih tahu, itu mungkin karena aku nih penyebabnya. Gitu loh teman-teman. Jadi mereka itu bertengkar karena aku. Ya, ini menurut penelitian sering banget terjadi. Akhirnya apa? Akhirnya ini terjadilah si people pleaser. Jadi karena si Z atau aku sudah merasa bahwa penyebab pertengkaran itu adalah karena aku berusaha mendamaikan. Nah, gambar di tengah ini ya. Jadi ketika ada 2 orang bertengkar, kenalan kita berusaha menjadi penengah. Ya, atau
kita berusaha mendamaikan di sini. Kenapa sih? Apa yang terjadi kalau misalnya ada apa-apa dibicarain gitu ya, atau bahkan yang di kiri ini jadi dia yang minta maaf gitu loh, nggak mau ada perdebatan. Nah, kemudian yang paling kanan ini jadinya berusaha untuk membuat senang. Ya, mungkin ini pernah terjadi atau pernah teman-teman lihat atau teman-teman lakukan ataupun rasakan. Ketika orang lain marah, siapa yang bertengkar, siapa yang berantem, siapa yang berdebat, malah kita yang meminta maaf. Malah kita yang berusaha untuk mendamaikan. Malah kita yang berusaha untuk menetralkan suasana. Itu karena apa? Karena ada kesimpulan dalam benak kita yang mengatakan, oh iya mereka itu berantemnya karena aku. Nah, pola seperti ini ya teman-teman, ini tuh sering banget terjadi di lingkungan kita, baik di lingkungan pertemanan. Tadi aku ambil contohnya itu di pertemanan. Tapi sebenarnya ini bisa juga terjadi di keluarga. Misalnya kalau ada 3 bersaudara, terus 2 orang berantem, habis itu kita kejepit. Misalnya seperti itu. Habis itu mungkin orang tua kita, ayah, ibu kita bertengkar, tapi tidak mau menjelaskan kenapa mereka bertengkar. Ya udah, akhirnya kita secara tidak sadar mengambil kesimpulan, oh jangan-jangan hari ini aku bandel ya, oh hari ini aku tidak merapikan rumah ya, oh apa aku tidak menuruti perintah mereka ya, oh besok-besok aku harus melakukan A, B, C, D, F, G supaya mereka tidak bertengkar. Gitu. Hebat ya otak kita, padahal kita nggak tahu loh alasan mereka bertengkar, tapi nggak tahu kenapa otak kita ini, pikiran kita ini kayak secara inisiatif mengambil kesimpulan tersebut. Hebat sih hebat, tapi apa ya kalau misalnya dilanjutkan jadinya berbahaya gitu loh, karena menjadikan kita menjadi seorang yang people pleaser gitu loh teman-teman.